Berita ini agak menyentil saya juga, mungkin pemirsa juga. Kalau kita ngerasa sholat kita kayak gampang aja tempatnya, lagi nggak yang kayak di kren atau bahkan tadi depan tentara Israel gitu kan, sholatnya aja susah gitu. Sedangkan orang-orang yang dalam kondisi sulit aja tetap melaksanakan sholat. Nah ini jadi pecutan ya untuk kita ya, dalam arti memang kita tahu semua bahwa sholat fardu ya, sholat 5 waktu dalam satu hari itu memang itu wajib itu dilakukan, dan kita lihat ada pelajaran yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita itu yang Masya Allah sebenarnya adalah bagaimana di dalam kondisi perang ada anak yang masih mau sholat fardu, itu Masya Allah luar biasa sekali gitu, dan itu memang wajib dilakukan gitu. Nah ini sekali lagi adalah bagaimana kita melihat mereka sholat tapi di dalam kondisi perang. Kita tidak kondisi perang, ayo dong kita harus sholat dong, apalagi kita gitu kan ya, lebih semangat ya, lebih semangat, kita nggak ada gangguan apapun insya Allah, masa nggak sholat. Bahkan aku pernah baca Al-Quran ya, yang artinya memang di situ ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka, kenapa kalian masuk neraka, mereka menjawab karena kamu tidak sholat. Aduh, jangan sampai kita nyesel ya, karena waktu sehari 24 jam, sholat 5 waktu doang. Taruh nggak sholat paling lama aja 5 menit, dikali 25 menit, mestinya itu nggak sulit ya. Nggak sulit, insya Allah. Ya, insya Allah, semoga jadi semangat buat kita semua. Dan selanjutnya, karena besok 17 Agustus, pastinya semangat banget, dekat sekali dengan kata-kata pahlawan. Kenapa mukanya gini dulu? Bingung. Oke, kata pahlawan. Nah, sekarang kita akan membahas pahlawan masa kini. Pahlawan masa kini? Masa kini. Atau pahlawan berita Islam masa kini, bukan ya? Masa kini, tapi ini juga ya. Tapi siapa itu langsung kita saksikan, ini dia. Pahlawan masa kini. Makna dari kata pahlawan berbeda-beda dari masa ke masa. Dulu, sebelum negeri ini merdeka, pahlawan adalah orang yang berjuang untuk bangsa Indonesia dengan angkat senjata, bahu-membahu menyusun strategi perang, hingga ribuan jiwa gugur di medan perang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah demi keutuhan bangsa. Namun kini, pahlawan bukan lagi seseorang yang mengangkat bambu runcing atau menyusun strategi perang. Pahlawan juga bukan orang yang berdebat sengit dengan Belanda atau Jepang. Lalu siapa yang layak disebut pahlawan masa kini? Ya, guru. Guru layak kita anggap sebagai pahlawan di masa ini karena dedikasinya dalam mengajar anak-anak penerus bangsa. Terlebih, mereka yang mengabdikan dirinya di pelosok-pelosok negeri demi mencetak generasi mendatang yang berkualitas. Dan inilah deretan perjuangan guru yang insya Allah dapat membuka mata kita akan perjuangan mereka yang tidak mengenal balas jasa. Ervan adalah seorang guru muda asal Malang yang terketuk hatinya untuk mengajar di pedalaman. Mengikuti program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan daerah tertinggal, pria satu ini mendapatkan tempat mengajar di pedalaman Sumba Timur. Dari sini cerita perjuangan heroiknya dimulai. Berjuang banyak, di SD Masehi Bila, tempatnya mengajar, ada banyak tantangan yang harus dihadapinya. Ia harus hidup prihatin dengan menempati salah satu ruang perpus untuk tempatnya tinggal. Belum lagi ketika sakit, ia harus menempuh perjalanan 6 jam untuk ke puskesmas. Yang paling menyesakkan tentu saja, ia tidak bisa berkabar dengan sanak keluarganya karena di tempatnya mengajar hampir tidak ada sinyal. Untungnya, Ervan adalah anak muda tangguh yang niatnya benar-benar tulus. Kepala sekolah SD tersebut sampai mengatakan jika kehadirannya benar-benar sebuah berkah. Pemirsa beriman, apa jadinya jika seorang guru yang sukses mencerdaskan putra bangsa malah tidak mampu menyekolahkan anaknya sendiri? Nasib ini dialami oleh seorang wanita bernama Sri Utami yang menjadi guru bantu di Boalemu, Gorontalo. Ya, menjadi guru bantu, apalagi di daerah terpencil, ia pun tidak bisa berharap banyak pada gaji bulanannya. Bukan hanya tidak sanggup menyekolahkan sang anak, hidup Sri sendiri juga serba kekurangan. Namun begitu, satu hal yang membuatnya lebih kaya secara hakikat dari orang lain, semangatnya untuk menjadi guru di daerah tertinggal itu. Walaupun untuk menuju sekolah saja, ia harus melewati 2 bukit dan 2 anak sungai. Sudah hampir 10 tahun ia menjadi guru bantu, namun nasibnya tidak kunjung membaik. Harapan menjadi PNS pun sirna karena umurnya yang sudah tidak muda lagi. Namun demikian, ia tetap ingin menjadikan murid didiknya lebih baik.
Selanjutnya, guru cantik asal Tegal bernama Risma Uldiandari. Guru ini semakin populer setelah wajah cantiknya tersebar di Instagram. Meski begitu, ia tidak tertarik beralih profesi dan tetap bertahan menjadi guru, walau berstatus honorer dengan berpenghasilan minim. Ya, Risma hanya menerima honor Rp75.000 per bulan sejak bekerja 6 tahun yang lalu di SDN 2 Karangmangu. Walau demikian, lulusan pendidikan guru sekolah dasar ini justru tertantang untuk mengabdi pada masyarakat melalui pendidikan. Dan untuk menambah penghasilan di luar honornya sebagai guru honorer, Risma membuka bimbingan belajar di rumahnya sendiri. Namun ia tidak memasang tarif tertentu kepada para siswanya. Dengan segala keterbatasan, Risma mengaku sangat mencintai profesi yang dijalaninya. Demi generasi penerus bangsa, ia juga mengajak sesama guru honorer untuk tidak terlalu tergantung pada materi. Pemirsa beriman, seorang guru memang memiliki peran penting dalam pendidikan anak selain kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam sendiri, guru memiliki kedudukan tinggi dan disamakan dengan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya, terlepas dari apa yang diajarkan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat, orang yang mengajarkan ilmu atau menjadi seorang guru memiliki keutamaan yang begitu besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya dan penghuni langit dan buminya, sehingga semut di dalam liangnya dan ikan di lautan itu memohonkan rahmat selain Allah, sedangkan Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasul tersebut menggambarkan tingginya kedudukan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atau pendidik. Hal ini beralasan bahwa dengan pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk selalu berpikir dan menganalisa hakikat semua fenomena yang ada pada alam, sehingga mampu membawa manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sungguhnya Allah yang Maha Suci, malaikatnya dan penghuni langit dan buminya, sehingga semut di dalam liangnya dan ikan di lautan itu memohonkan rahmat selain Allah, sedangkan Allah memberikan rahmat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Sabda Rasul tersebut menggambarkan tingginya kedudukan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atau pendidik. Hal ini beralasan bahwa dengan pengetahuan dapat mengantarkan manusia untuk selalu berpikir dan menganalisa hakikat semua fenomena yang ada pada alam, sehingga mampu membawa manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Setuju banget, buat saya yang namanya guru itu emang adalah pahlawan masa kini, masa dulu, dan sepanjang masa sih. Ya, jadi memang sebenarnya itu yang kita lihat ya, bagaimana mereka begitu ikhlas dalam memberikan ilmu kepada kita semua gitu. Sebenarnya banyak sekali, tidak hanya ini yang sudah mungkin tertangkap oleh media mungkin ya, tapi kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah banyak sekali sebenarnya guru-guru yang memang kalau dibilang gaji kecil sekali, tapi itu profesi yang luar biasa loh, karena kesabaran apa. Saya sebagai seorang ibu aja kadang ngajarin anak penuh cinta, tapi kadang nggak sabar, ayo ini, tapi bayangin nggak guru satu kelas mengajar anaknya banyak banget kan, Masya Allah deh pokoknya. Ya oke, baik pemirsa, nggak kerasa waktunya udah habis juga, dan besok nih 17 Agustus kita berarti ketemu lagi nanti hari Kamis. Berarti besok nggak ada ya? Berarti besok nggak ada, berarti kita ketemu Kamis. Oke. Gitu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga semuanya bermanfaat. Amin. Dan mohon maaf bila ada salah. Saya Zaskia Mika. Saya Teguh Wisnu. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.